Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu iman kepada Rasulullah. Di mana rukun iman ini termasuk rukun iman yang keempat. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan keempat yaitu iman kepada Rasul. Di mana iman kepada Rasul ini terdiri dari dua suku kata, iman dan Rasul. Iman itu artinya sendiri percaya, yakin. Sementara Rasul itu adalah utusan atau orang yang menyampaikan sesuatu. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita sampaikan. Pengertian iman, ada nama-nama Nabi dan Rasul, sifat-sifatnya, ulul azmi, dan fungsi kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Untuk pengertian sendiri, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus orang pilihan dengan tugas membimbing dan mengajarkan wahyu kepada umatnya menuju jalan kebahagiaan jati dunia dan akhirat. Sementara Rasul adalah orang yang diberi Allah, yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Dan mereka itu merupakan orang-orang biasa yang Allah berikan keistimewaan. Apa hukumnya? Hukumnya terdapat dalam surah Al-Fat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Jadi intinya orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul ini dialah orang yang yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi dan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi dan Rasul, maka orang-orang yang kafir, dan tempatnya adalah neraka yang sangat bernyala-nyala. Lalu apa sih bedanya Nabi dan Rasul? Kemarin kita sudah cari atau kita mempelajari tentang apa perbedaan Nabi dan Rasul dari segi penyampaiannya, segi mendapatkan wahyunya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya cara kita mengimani para Nabi dan Rasul. Pertama, tidak boleh membeda-bedakan antara Nabi dan Rasul satu dengan yang lainnya. Antara Nabi Adam, Nabi Idris, antara Nabi Nuh, dan Nabi sebagainya, termasuk antara Nabi Muhammad dengan Rasul atau nabi-nabi yang lainnya. Karena dikatakan dalam surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami orang-orang mukmin itu tidak membeda-bedakan seseorang dari rasulnya. Yang kedua adalah mengikuti ajaran-ajarannya. Jelas. Kita kenal atau kita tahu dalam sebuah hadis, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahwa Nabi Muhammad diturunkan kepada umatnya itu untuk menyempurnakan akhlaknya. Otomatis di dalam menyempurnakan itu adalah contoh-contoh, ada tata cara, ada sebuah larangan, ada aturan, dan anjuran, dan sebagainya. Nah, di semuanya itu merupakan ajaran-ajaran atau anjuran-anjuran yang harus kita laksanakan sebagai umatnya. Untuk selanjutnya ada nama-nama Rasulullah yang harus kita ketahui, ada 25. Namun untuk jumlah keseluruhan kemarin sudah disebutkan oleh Akhuna Rafan kalau tidak salah sekitar 140.000 lebih. Nah, silakan Iwan dan Ahwat lihat di sini ada nama-nama Rasulullah Subhanahu wa taala, ada 25 sampai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada sifat dan nama atau nama-nama sifat Rasulullah. Pertama ada sifat wajib yang harus ada pada Rasulullah. Yang kedua ada sifat mustahil, tidak mungkin atau bahkan tidak ada. Yang terakhir adalah sifat jaiz. Sifat wajibnya ada berapa? Ada 4. Atau sidik, amanah, fatonah, tabligh, dan sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Adapun lawannya dari sifat wajib ini adalah sifat mustahil. Ada kizib atau kazab, khianat, khitman, dan baladah. Untuk pengertiannya sendiri nanti ikhwan dan akhwat silakan mencari apa itu kizib atau khianat, khitman, dan baladah. Artinya keduanya itu saling bertolak belakang. Yang terakhir ada sifat jaiz Rasul, itu artinya boleh. Seorang Rasul itu pada dasar manusia biasa yang dapat mengalami dan merasakan segala sesuatu yang dirasakan manusia lain. Misalnya dia merasa lapar, sedih, menderita, terluka, bahkan Nabi dan Rasul itu akan merasa atau melewati fase wafat atau kematian. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang Rasul ulul azmi, di mana ulul azmi ini sendiri adalah gelar yang diberikan kepada Rasul yang memiliki ketabahan dan keuletan luar biasa dalam menyampaikan risalah atau syariat kepada umatnya.
Kita kenal ada 5, singkatan kita sering sebut mimin, mimim ataupun sebagainya agar mudah diingat. Nah, salah satunya ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Di sini Ustaz tidak akan menjelaskan satu persatu. Nanti untuk di proyek kalian tinggal pilih salah satu dari ulul azmi ini. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, apa sih fungsinya? Fungsi kita iman kepada Rasul Allah itu satu, bertambahnya iman kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. 2, mengamalkan apa yang disampaikan kepada Rasul. 3, mempercayai tugas-tugas yang dibawa untuk disampaikan kepada umatnya. 4, lebih mencintai dan menghormati Rasul atas perjuangannya. 5, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. 6, mendapat rahmat Allah. 7, mengerti tata cara bertauhid, beriman, berakidah, dan tuntunan menuju jalan yang benar untuk keselamatan dunia akhirat. 9, sebagai perantara mengenal Allah dengan segala sifat sempurnanya. Dan terakhir adalah dapat membedakan antara hak dan batil, benar dan salah, baik dan buruk. Nah, baik Iwan dan Akhwat, sedikit pemaparan tentang beriman kepada Rasulullah. Untuk proyek hari ini silakan dilihat di slide ini, ada buatlah video hafalan surat An-Nisa ayat 164 yang tadi sudah Iwan dan Akhwat tulis, kemudian hafalkan, silakan setorkan dalam bentuk video buat media dakwah. Nanti usah di-share kepada teman-teman atau pada media sosial bahwa ada surat An-Nisa ayat 164 berkaitan dengan iman kepada Rasulullah. Nah, proyek kedua, dari 5 ulul azmi, silakan Iwan dan Akhwat pilihlah salah satu. Pilih salah satu yang menurut Iwan Akhwat gampang, Iwan dan Akhwat mampu untuk menyampaikan kepada Ustadz. Sampaikan ceritanya dengan bahasa kalian sendiri. Boleh berupa video seperti kultum atau bercerita, video cerita. Jadi diceritakan ke sini dan sebagainya. Boleh juga mid mapping, membuat mid mapping. Di tengah-tengahnya misalkan kita pilih Nabi Muhammad ibunya ini, usia segini, kemana, istrinya siapa, sifatnya seperti apa dan seperti apa. Boleh juga menggunakan komik. Tapi ingat, komik untuk Nabi kita pakai lambang aja ya, Nabi Muhammad, berarti kita pakai huruf Muhammad. Nah, yang terakhir untuk proyeknya, lengkapilah soal-soal dalam buku paket halaman 106 dan 107. Untuk 106 dan 107 tidak perlu difotokan, nanti bukunya akan dikumpulkan pada waktunya dan nanti usah diperiksa. Jadi sekali lagi tugasnya 3. Pertama, buat video tadi surat An-Nisa 164. Kedua, buatlah penyampaian atau storytelling tentang ulul azmi, pilih salah satu. Dan yang terakhir ada melengkapi surat buku paket halaman 106 dan 107 dalam buku PAI. Baik, dan Iwan dan Akhwat, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.